Assalamualaikum teman-teman, Realme C3 3 GB RAM, 32 GB storage internal memory ya. Kita langsung coba aja. Hari ini kita akan pakai Realme C3 buat main PUBG 30 menit nonstop. Kita ukur suhu dan baterainya seperti apa, kekuatannya. Yang pasti ini dipegangnya enak dan terlihat cakep, ada gradasinya gitu ya, seperti udah dibahas di video tentang Realme C3 sebelumnya. Oke, 29 derajat Celcius sebelum digunakan. Loh, depannya kok anget? Oh enggak, itu tangan saya. Oke, ini sebelum digunakan ya. Ini ruangannya AC-nya belum nyala. Oke, harusnya dia nggak beda jauh, beda-beda. Turun 1 derajat paling jadi 27 lah ya. Oke, nanti kondisi tesnya akan menggunakan AC dan juga WiFi. Kenapa? Supaya stabil. Nanti saya cek juga speed internetnya. Jadi nggak ada alasan, oh itu jaringannya tuh bang, yang bikin lemot. Kalau misalkan lemot, karena dulu-dulu kita tes ada aja yang komentar seperti itu. Jadi kita gunakan memang WiFi yang khusus paket gaming supaya tesnya lebih kelihatan enak. Sebelumnya kita lihat dulu buat jamaah Antutu dia 181.000 nih, luar biasa buat sebuah smartphone entry level. Bahkan ini adalah seri paling rendah dari Realme. GPU-nya 29.000 loh. Cuma ini adalah angka. Nah, kalau memang kita maksudnya kalau memang percaya sama angka aja ya udah, ngapain juga dibikin video ini. Tapi karena angka bukanlah segalanya, saya bikin video ini supaya kelihatan rasanya seperti apa ya. Sebelumnya internet dulu, pingnya bagus 10 milisecond. Lihat sendiri, downloadnya 24-an dan stabil karena ini adalah WiFi dengan internet kabel. Uploadnya di 7 megaan. Oke, ini sebenarnya lagi prima-primanya nih internetnya. Jadi oke, pas banget buat ngetes gaming seperti ini. Standar kita, standar kami di OI Tekno, layarnya full, volumenya juga full. Dilihat dulu, tapi kalau ternyata nyaring banget kayak tes sebelumnya, maksudnya device sebelumnya yang saya tes, ya terpaksa dikecilin karena kuping saya juga nggak kuat ya. Tapi kalau misalnya biasa aja ya udah dipakai. Layar dulu, tes sentuhan layarnya. Kalian yang nilai sendiri ya, ada delay atau tidak. Kalau yang saya rasakan, ini saya ya, kalian nilai sendiri. Kalau yang saya rasakan adalah playable, walaupun tidak tampak nggak kenceng-kenceng banget gitu responnya, tapi playable. Itu menurut saya. Kalian nilai sendiri pokoknya. Ini semua saya bikin video supaya kalian bisa lihat dan dengar langsung. Ini audionya langsung ya, kecuali suara saya ini. Lengkap, luar biasa. Kemarin saya ngetes Redmi 8A untuk 1 jutaan lengkap, dan ini 1 jutaan lengkap juga. Jadi standarnya tuh seneng saya, benchmarknya makin tinggi gitu. Karena ada satu yang bikin bagus, yang lainnya terus berlomba-lomba ngasih HP bagus di harga yang semurah mungkin. Itulah enaknya jadi konsumen yang diuntungkan. Oke, kita mulai. Tadi sebelum mulai baterainya 84%. Kita akan gunakan setengah jam, nanti kita lihat di ujungnya berapa. Nanti selisihnya adalah penggunaan baterainya ya. Oke, sebelumnya setting dulu ya. Jadi yang pertama adalah saya akan gunakan setting grafik. Defaultnya apa sih bawaannya? Reset dulu kali ya. Takutnya ini udah saya ubah tadi, belum sih? Belum sih kayaknya, tapi nggak apa-apa. Reset aja dulu biar pasti. Oh, memang ini defaultnya HD High. Ya, ini luar biasa ya. HP sejutaan defaultnya HD High. Cuma seperti saya bilang tadi lagi, rasanya gimana belum tentu ini yang tertulis nanti ternyata enak dimainin. Karena iya, ada aja kan namanya, kalian kalau tahu GFX, PUBG GFX Tool kan, itu memang buat meng-override
tulisan-tulisan yang tertulis gitu ya. Tulisan terus apa sih? Maksudnya buat mengoverride, jangan-jangan itu tulisan doang gitu loh maksudnya. Nah, jadi ya silakan dinilai sendiri. Sayangnya, sebentar, ini giroskopnya dulu. Wah. Kalau giroskop mungkin kalian bisa lihat ya. Ini nggak instan banget, ada sedikit delay, tapi masih playable. Tapi delay giroskopnya buat saya ya. Menurut kalian gimana? Kalau buat saya segitu delay. Tadi saya lagi mau ngomongin, ini di sini saya nggak pakai frame rate counter karena gagal Geekbench-nya gagal terinstall. Seperti biasa saya belum bisa menginstal Geekbench di HP Realme. Ada beberapa HP memang yang nggak bisa diinstal Geekbench. Semoga nanti ketemu caranya ya. Saya udah sempat nanya ke orang Geekbench-nya, memang ada sih, katanya sih ada tweak khusus, bisa diakalin gitu, tapi agak ribet, nggak langsung install terus pakai gitu. Jadi ya terpaksa dilihat aja seperti apa, apakah patah-patah. Kadang saya kalau ada Geekbench gitu, biasanya di satu video saya matiin juga, kadang nggak. Waduh. Untung shotgun ya. Kadang saya nggak full satu video pakai Geekbench karena supaya bisa menilai langsung. Kadang kalau ada angka, kadang mulu ya. Kalau ada angka, kita tuh terpatok, oh ini mah bagus, ini mah ngedrop, nggak stabil gitu. Padahal kalau tanpa angka kita nggak bisa nilai juga gitu. Ngerti kan maksud saya? Jadi ya udah rasain aja, ini tuh smooth atau enggak. Kalau saya sih menilai ini dari tadi, aduh, sniper ya. Dari tadi tuh smooth aja, nggak smooth banget sih. Maksudnya playable, lancar-lancar aja, tapi agak kurang nyaman kalau buat saya mungkin karena kendala touchscreen-nya tadi kali ya. Maksudnya respons screen-nya, jadi bukan grafiknya bagus, tapi yang saya rasakan tuh kurang nyaman, entah kenapa. Mungkin, oh iya tadi kan masih HD high. Nah, di setting yang ultra ini, low ultra, semoga lebih bagus. Yang pasti nggak pengaruh di giroskop. Giroskopnya tetap. Oke, kenapa tuh cewek? Udah beberapa menit dan udah mulai naik ya suhunya, 39 derajat Celcius, dan saya harap dia stabil di situ karena biasanya memang segituan ya HP-HP zaman sekarang, kecuali yang menggunakan Snapdragon kepala 8, nanti beda lagi tuh, dia akan lebih panas, tapi yang penting stabil gitu, karena memang wajar kalau makin kenceng makin panas, itu wajar. Asal enggak mencapai titik tertentu, yang buat saya adalah di atas 45 itu udah saya bilang panas. Kalau di atas 50 itu udah saya bilang nggak nyaman buat dipegang gitu ya. Kecuali memang yang biasanya HP yang judulnya HP gaming tuh mereka punya aksesoris seperti kipas tambahan, pokoknya ya mereka sadar kalau memang ini dibuat sekencang-kencang mungkin, jadi ya wajar kalau panas, tapi kita punya loh solusinya gitu loh kira-kira. Nah, kalau ini kan HP sejutaan ya, jadi ya udah terima apa adanya, segini juga udah bagus banget. Kalau ngelihat channel gaming tuh heran, pada jago-jago banget main PUBG Mobile. Nah, kalau ini susah aslinya. Uy. Aduh. Nasib. Udah ya. 1 menit kurang dari setengah jam. Ya udah pas lah sama tadi sebelum mulainya kan 75. Tadi itu sebelum mulai 84, 75, berarti dalam 30 menit pemakaian PUBG Mobile seperti yang kalian lihat itu berkurang 90%. Dan suhu stabil di 40 derajat. Tadi kan waktu baru belasan menit kita coba di 39 juga. Sekarang 38 sampai 40. Jadi terbukti ini bagus karena stabil gitu ya, mentok di 40 derajat. Untuk tes PUBG-nya kesimpulannya seperti itu. Kalau soal mulus enggaknya kalian silahkan nilai sendiri, ketik di kolom komentar menurut kalian seperti apa HP ini untuk main PUBG. Nah, bonus. Saya kasih Call of Duty Mobile. Biasanya sih selalu lebih bagus karena ini ringan banget gamenya. Kita lihat setting, masih ya? Oh ya masih nih.
Cuma dapat rendah dan medium. Ini kalau ini sebenarnya kan udah nggak baru banget ya HP ini diluncurkan. Saya baru bikin video ini. Waktu baru awal tuh saya pikir karena dia menggunakan SoC yang cukup baru, jadi si COD Mobile-nya belum siap. Tapi kok ini saya pikir udah bakal ada setting yang lebih tingginya, tapi ternyata enggak kok. Cuma nggak ada masalah, mulus banget loh. Ini beda sama saya main PUBG tadi, rasanya beda. Ini lebih ringan. Dan grafik rendah ya di layar sekecil ini nggak ngaruh, kecuali kalian buat bikin konten gaming mau ditransfer ke YouTube ya. Kalau dilihat langsung nggak ngaruh lah, mau low juga tetap bagus kok. Memang kalau main FPS yang bisa dibilang game e-sport kayak gini ya, apa namanya, yang penting frame rate. Rusuh banget kalau main COD Mobile ya. Waduh. Tuh mulus banget loh. Tapi ya, menurut kalian gimana kalau main COD Mobile di sini? Saya perasaan ngetes HP apa aja kalau main COD Mobile asal bisa diinstal bagus-bagus aja. Ini luar biasa sih yang bikin gamenya ini memang. Ya udah, kesimpulannya seperti itu. Maksudnya kesimpulan dalam bentuk video ya. Kalau menurut kalian seperti apa kesimpulan dengan kata-katanya, silakan kalian karang sendiri lah di bawah di kolom komentar. Saya tunggu nanti saya baca. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, untuk informasi teknologi yang terupdate bisa cek di oatekno.com. Oke, ini adalah testing PUBG dan COD Mobile untuk Realme C3. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, kan enak endingnya kalau gitu. Basuka. Alah.